Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Selvi Ariance Mariana Eratu. Saya akan membaca hasil UTS saya. Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politis atau kepolitikan. Politik adalah usaha menganggapi kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah Gema Ripa orang Yunani kuno, terutama Plato dan Aristoteles. Filsafat seperti Plato dan Aristoteles menganggap Plato sebagai suatu seperti usaha untuk mencapai masyarakat politik atau politik yang terbaik. Di dalam politik semacam itu manusia hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi. Di bawah ini adalah dua sarjana yang merugikan definisi politik yang berkaitan masalah konflik dan konsensus. 1. Menurut Rothhuge, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. 2. Menurut Underhill, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat telepon dari gejala konflik dan kerjasama. 1. Sejarah. Seperti diterangkan di atas, sejak dahulu kala itu, politik erat hubungannya dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik. Oleh karena itu, menyambungkan bahan yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. 2. Filsafat. Ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungan dengan ilmu politik ialah filsafat. Hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lain pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya. Populisme, hegemoni, dan konstruksi politik dari orang-orang pendekatan yang mengecewakan dan teori diskursus. Populisme adalah salah satu pendekatan utama untuk mempelajari topik itu. Bangunan utama pada awalnya dijelaskan oleh almarhum Ernesto Laclau yang sudah ada pada tahun 1970 sebelum pembatasan kepentingan akademik. Teori tentang populisme berpusat pada prioritas bahwa populisme meyakini konstitusi masyarakat dalam hubungan antagonis yang membuat masyarakat menentang satu sama lain, atau umumnya elit politik dan ekonomi, pendirian oligarki, dan lain-lain. Sebuah pasaktakso Polpin bahwa menjadi pelengkap banyak studi mengenai hal ini. Untuk perintah lebih mendetail mengenai gangguan ini, Starlux yang menulis pada 1989 pertama menyajikan Laclau populisme untuk melacak itu asal-usul kembali ke kategori dasar epistemologis, ontologis, dan teoritis yang disebut sekolah Essex dari teori Taussig secara konsisten
sosial, maka sebuah yang menghalangi dengan artikulasinya. Alasan untuk slogan politik bab ini menganalisis rasionalis untuk slogan politik Cina. Hal ini menjadi 3 bagian. 2 bagian pertama mempelajari berbagai bentuk politik pada era Mao dengan Jingsen. Ini menunjukkan bagaimana slogan-slogan dapat digunakan untuk loyalitas faktor politik, tetapi juga dapat tunduk pada menipu mereka seperti yang akan ditunjukkan. Ketika slogan-slogan diajukan, ada banyak yang menganggapi dan memanipulasi slogan, tapi tidak membatasi slogan-slogan alternatif untuk bersaing dengannya. Slogan pemilik lain untuk menentangnya. C. Slogan dengan menyisipkan agenda baru dan menggarisbawahi satu baris slogan sementara meremehkan orang lain. Jenis yang digunakan dalam slogan politik ini berasal dari sistem politik terendah seperti tingkat tertinggi di Cina. Tradisi slogan Cina. Slogan politik di Xi Jinping karena ketiga konsep kebijakan paksaan yang dipilih dibuat oleh setelah dia berkuasa 2012. Non-sales penting untuk meninjau konteks historis slogan politik untuk memahami bentuknya di bawah 19 derajat. Sebenarnya slogan politik selalu berperan untuk dalam PRC. Propaganda yang relevan telah berhasil memenuhi sebagai sosok yang mempunyai Allah dalam kepercayaan Cina, dan slogan-slogan yang berhubungan dengan TOS menjadi bagian dari percakapan dan surat pribadi orang-orang. Alasan untuk slogan politik mutra untuk menyebarkan melalui media resmi seperti TV, koran, dan radio. Di sini menyampaikan serangkaian instruksi negara, serangkaian seksi studi politik dan pertemuan, serta banyak artikel, pamflet, dan buku teks untuk memperkuat dan mengambungkan slogan-slogan politiknya. Melalui berbagai tingkat pemerintahan untuk mencapai cabang, partai setempat, dan unit kerja, akar rumput, akan tetapi proses pengungkapan informasi ini melalui berbagai tingkatan, berbagai organisasi negara, baik bagian akan memandang kehilangan dan distorsi informasi secara berurutan sepanjang jalan, bukan hanya karena dampak kepentingan individu dan organisasi, sebagaimana banyak orang yang memandang dengan dunia abad ke-21 berjuang untuk mengatasi berbagai bentuk konflik dan jenis buku klaim politik dan budaya. Demokrasi, keragaman, dan keterlibatan warga merefleksi penelitian di bidang nasionalisme, federalisme, dan komparatisme. Penelitian di bidang nasionalisme, warga negara dan kepentingan, dan bagaimana ide-ide dipertahankan di tingkat lokal dan global yang semakin konvergen. Selanjutnya, seri ini memajukan dan mengadvokasi kebijakan publik dan proyek sosial baru dengan maksud untuk menciptakan perubahan dan keragaman dalam banyak ekspresinya. Di bawah kepemimpinan pusat penelitian interdisipliner tentang keanekaragaman dan keterlibatan warga negara dapat diperiksa dalam konteks studi tentang bangsa-bangsa dan juga bangsa-bangsa yang dibagi oleh batas-batas negara. Politik konstitusional dalam demokrasi multinasional. Demokrasi multinasional pada dasarnya adalah komunitas politik yang dipengaruhi oleh banyak gesekan. Negara-negara minoritas di negara-negara demokrasi ini biasanya berusaha untuk meningkatkan
atau setidaknya mempertahankan otonomi teritorial mereka atau untuk menyusun kembali hubungan mereka dengan komunitas lain dan negara atau keduanya. Sekian dan terima kasih.